bagi saya kan terserah orang mau bilang itu memalukan kah, merendahkan, saya tidak peduli. Yang penting kan apa yang saya buat baik. Pokoknya istilah orang Jakarta mental harus bodo amat. Siar sama Kompas TV itu tidak mudah kasih ketawa pada intro. Lucu-lucunya saya kan masih level kabar mandi. Saya bacain pantun dulu ya. Lagi di Jepara, ketemu lagi di Bicara. Bincang-bincang bersama Sarah. Sarah. Hari ini saya punya seorang teman istimewa saya. Dia adalah teman saya nih, yang udah lama banget gak pernah ketemu ya. Dari tahun jebot. Kita kenalan dulu. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Supaya tambah sayang sama dia, kita kenalan. Oke, perkenalkan saya Anja, asli dari Kupang dan sekarang menetap di Jakarta sebagai anak perantauan. Demikian. Demikian sekilas info. Anak rantau ya. Iya. Bagaimana pendapatnya tentang kota Jakarta sebagai seorang anak rantau? Pandangan pertama saya, anak Jakarta itu keras, sadis, menyakitkan, tetapi kalau kita tidak mampu melawan dia, ya itulah akan jadi seperti itu. Tapi kita harus mampu, harus berani untuk melawan dia. Dengan begitu kita bisa atasin apapun bisa. Berarti sama Jakarta nggak jatuh cinta pada pandangan pertama? Aduh, kalau belum pandangan pertama ini bahaya ini. Karena Jakarta ini ada duit, abang sayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Jadi di sini merantau udah berapa lama di Jakarta? Dari 2016. 2016. Sampai sekarang. Merantau di Jakarta. Iya. Apa alasan yang buat lo Anja merantau ke Jakarta? Awal mula pemikiran saya itu dari Kupang datang ke Jakarta itu hanya untuk mau segarkan otak, tenangkan pikiran. Karena hidup di Kupang saat itu benar-benar saya mengalami masa-masa sulit dan saya berpikir semakin lama hidup di Kupang bisa-bisa saya jauh lebih ke arah yang jauh lebih tidak baik. Memang di Kupang ngapain? Apalagi lingkungan saya di Kupang itu kalau nama gua Lourdes itu orang tahu bahwa apa yang tidak ada di sana. Ada apa di Golot? Di sana ada patung Bunda Maria satu, tapi belakang-belakangnya ada minum mabuk, ada. Jadi patung judi Bunda Maria, patung Bunda Maria di depan doang, ikonnya. Ikon. Jadi di Golotes itu ikon itu depan ada patung Maria. Iya. Tapi orang-orang di belakang patung Maria ini biasanya suka? Ya suka mabuk, suka judi. Zaman-zaman saya dulu. Kalau sekarang saya amatin sudah banyak perubahan, sudah banyak generasi baru yang mungkin mereka mulai sadar bahwa melihat dari senior mereka itu yang akhirnya gembel semua akhirnya. Jadi mereka sekarang itu udah banyak perubahan dan ada dibimbing oleh beberapa orang-orang hebat juga yang ada di lokasi saya di Gua Lourdes itu banyak anak-anak muda hebat dan juga banyak orang tua hebat yang mensupport sehingga generasi ke depan tidak lagi seperti kami ini. Jadi kalau dibilang sebelumnya generasi sebelumnya Oh, generasi apa nih? Masih hancur. Itu hancur berat. Hancur. Kalau orang bilang hancur minah nih. Hancur minah. Jadi ya itulah ya tempat Gua Lourdes itu ya boleh dikata kita berbuat kesalahan itu. Dosa umpamanya minum mabuk, main judi apa segala macam. Tetapi kan ada di depan ada Bunda Maria. Kita minta ampun dosa seperti itu. Habis itu ngelakuin lagi. Buat lagi. Tapi itu dulu. Saya yakin generasi sekarang tidak seperti itu. Jadi Anja yang dulu sama Anja yang sekarang sudah berubah. Memang harus berubah. Kalau berani keluar dari Kupang, berani keluar dari kampung halaman, harus berani tinggalkan kebiasaan yang tidak betul di sana. Harus berani tinggalkan. Karena
di sini kan kita hidup sendiri, merantau ini kan orang tua kita jauh. Sehat sakit kan kita yang bertanggung jawab diri sendiri. Kalau punya mental papa mama, mental mami papi, mendingan Jangan merantau, jangan betul. merantau. Jadi mentalnya mental baja nih sekarang. Pokoknya istilah orang Jakarta mental harus bodoh amat. Bodoh seperti amat. itu. Jadi kalau di Jakarta memang harus begitu, harus bodoh amat lah. Bodoh amat ya. Setelah bodoh amat dengan Jakarta, apa yang dilakuin supaya bisa survive di Jakarta yang kalau kata orang Jakarta ini adalah kota metropolitan yang keras ya, kota yang keras. Kalau mau hidup di sini berarti harus survive, harus berjuang. Perjuangan apa yang dilakuin sampai sekarang supaya bisa tetap bertahan di kota Jakarta? Ketika awal mula saya 2016 itu datang kan bertemu sama saudara-saudara saya yang dulu tinggalnya di Prapanca Kemang. Numpanglah saya sama mereka, abang-abang saya itu bilang kau tinggal saja di sini. Terus dalam waktu mungkin sebulan rindu rumah, kepingin pulang. Homesick nih, kangen. Ingat mama, kepingin pulang. Oh ini minta maaf anak mama. Tidak kan awal-awal bulan tuh, 1 bulan, 2 bulan. Baru kan anak saya itu waktu itu masih kecil, kalau tidak salah SMP kelas 1 ke kelas 2. Dia sendiri. Oh sendiri sama neneknya? Sama mama. Ada saudara-saudara saya banyak, tapi kan mereka sudah semua berkeluarga, punya anak segala macam kan. Sudah pasti kan tidak 100% mereka memperhatikan anak saya, walaupun saya minta tolong perhatikan, jagain anak saya. Kalau salah tolong dinasihatin seperti itu. Tapi kayak namanya naluri ayah atau naluri bapak dengan anak itu sudah pasti ada. Kalau anak itu dia apa-apain yang tidak benar, pasti kita berasa itu. Jadi udahlah kepingin pulang. Akhirnya ngobrol lah sama abang-abang yang di Kemang, di Prapanca itu. Dia bilang, lu di Kupang kerjanya apa? Saya bilang, ya selama di Kupang hanya ojek saja. Saya bilang, ojek saja. Habis itu, terus ojek habis bagaimana? Sama saja, ojek habis, dapat uang, yang penting cicilan bulanan lancar, makan minum ada, sisanya apa? Mabuk, saya bilang begitu. Akhirnya dia bilang, dan itu menjadi pegangan hidup saya ketika di Jakarta. Dilakukan tidak capek, hidup di Kupang, di Golokes yang setiap hari begitu saja. Kapan lu mau maju? Dia bilang, kapan lu mau maju? Kalau hanya begitu saja, kapan lu mau maju? Kalau lu mau maju, hiduplah di Jakarta. Saya ajarin hidup di Jakarta kayak gimana, baik buruknya, suka dukanya, segala macam, pahit manisnya, kamu akan belajar di sini dan nanti satu saat kamu akan tahu ini Jakarta seperti apa. Lalu dia bilang, lu pernah dengar orang bilang kejam ibu tiri tidak sekejam ibu kota, tapi kalau kamu berani nantang itu, kamu bisa jadi. Bilang begitu, itu pegangan buat saya. Terus saya sampaikan ke mama, saya telepon, mama saya tidak jadi pulang. Oh baik sudah nak, kau rubah diri di sana dan ingat baik-baik jangan lupa Tuhan. Jadi pesan saya apa ya? Pokoknya selalu jangan lupa Tuhan. Itu saja dibilang. Jaga kesehatan. Pesan mama bilang jaga kesehatan jangan lupa Tuhan. Mama masih ada? Masih ada. Dia kalau tidak salah 78 tahun. Masih sehat. Kita setiap minggu tuh 1-2 kali pasti video call, sering ngobrol. Dia wanita hebat. Makanya dia punya anak yang hebat. Terima kasih. Motivasi terbesar buat datang merantau dan tinggal di Jakarta itu apa? Motivasi? Hanya satu. Ingin saya anak saya menjadi anak hebat. Ketika bapakmu kemarin itu taruhlah sederhana di masa hidup kami pendidikan. Saya mau kau jadi anak yang jauh lebih hebat dari bapak. Pendidikanmu, ilmu pengetahuanmu harus jauh lebih dari bapak. Bapaknya sebatas SMA. Setidaknya kamu bapak merantau cari hidup, cari uang untuk kamu. Jadi pergunakan waktu itu, pakai waktu itu selama kamu masih muda. Jangan sampai seperti bapak jadinya begini. Menyesal ya akhirnya. Penyesalan itu kan percuma saya. Banyak. Saya kalau anak saya Naldo itu saya panggil kakak. Bilang kakak, waktu dia masih SMA di Kupang itu selalu saya gambarkan ke dia.
lu mau nggak ikut sama bapak ke Jakarta? Mau ya bapak, daripada saya hidup sendiri di Kupang. Habis SMA, hanya saja dia dapat musibah kemarin itu, kecelakaan. Dia punya kepala ini ada 18 jahitan, tengkoraknya pecah kan. Oh, Apa namanya? operasi besar dong ya? Operasi besar di rumah sakit Siloam, Kupang. Dan saya saat itu masih di sini, di Jakarta, di rumah ini juga. Tapi setelah kejadian itu memutuskan untuk pulang ke Kupang. Ya, saya dikasih tahu saudari perempuan saya, dia bilang, Bapak Nalu kirim uang saya. Di sini Nalu kami yang urus. Tapi saya di sini kan ada orang tua saya sebagai bos saya di sini. Pagi-pagi saya telepon beliau, ketemulah beliau di rumahnya Petek. Saya Jen Pak, kenapa kamu pagi-pagi ke sini? Dia bilang, Jen Pak, mohon maaf saya dapat musibah. Kenapa? Saya sampaikan Bapak ada musibah. Nah, bos kami ini, kami dianggap sebagai keluarga, sebagai saudara. Jadi tidak ada kami ucap dia sebagai bos. Dan ucap Pak pun bagi kami hampir tidak ada. Kami di sini semua panggil dia Bapak. Hubungannya hubungan kerja, tapi hubungan kerja dalam kekeluargaan. Nah, dan ada lagi ucapan Bapak ini, dia bilang di sini tidak ada bos, tidak ada karyawan. Kalian ini adalah saudara saya, kalian adalah keluarga saya. Itulah gambaran yang Bapak hadirkan dengan kami sekian lama hidup dengan kami yang ada di sini. Sehingga waktu kejadian anak kecelakaan saya sampaikan ke Bapak. Terus Bapak bilang, terus bagaimana? Izin Bapak, saya pinjam uang saja Bapak, mau kirim ke NTT, kirim ke Kupang. Ada kakak-kakak saya yang urus di sana. Langsung dia bilang, Anja, sebanyak apapun uang kamu, sebanyak apapun rumah kamu, sebanyak apapun harta emas berian kamu, tidak ada gunanya kalau ketika anakmu dipanggil Tuhan. Saat ini dia butuh kamu, harus hadir di sana. Dia butuh kamu, dia rindu kamu, Tuhan tegur kamu untuk pulang, urus anak kamu. Sudah, akhirnya saat itu juga langsung dipesan tiket. Putuskan untuk pulang. Untuk pulang. Untuk pesan tiket saat itu untuk saya, besok pagi jam 9 saya berangkat ke Kupang. Bapak masih kasih saya uang saku juga. Tiket itu juga gratis. Bapak bayar tiket gratis, tidak pakai uang saya. Bapak tanya, kamu masih ada uang aja? Ada Bapak. Ya udah, ini bawa dulu uang saku. Lumayan kalau sama beliau mah dikasih kita ya rata-rata di atas 1 juta. Apalagi pulang NTT itu banyak. Teman-teman kan sering pulang. Saya kan karena Naldo kecelakaan baru saya pulang. Selama dengan Bapak tidak pernah pulang. Akhirnya sampai Kupang, bertemu kan waktu itu kan Covid nih, awal-awal Kupang masih Covid Tahun awal. berapa itu? 2019 Covid baru awal-awal. Jadi awal sampai di sana tidak boleh ketemu Naldo di rumah sakit, hanya ya via telepon saja. Telepon. Tapi dia belum bersuara. 9 hari tidak salah, koma hampir 9, kalau tidak salah 9 hari. Jadi kecelakaannya kecelakaan parah ini Ya. Harusnya ya. Dia dengan motor digonceng. Terus dia yang bawa motor tuh ngantuk, tabrak trotoar, dia yang pental, helm terlepas, kepala. 18 jahitan. Tapi ya itulah, saya sekali lagi saya katakan mujizat Tuhan itu masih ada, dan itu saya buktikan lewat anak saya. Karena dokter itu namanya Dokter Sarjito. Saya ingat baik, itu dokter spesialis yang pegang begitu di Siloam. Dia bilang, di kami keluarga saya minta doanya, karena taruhlah yang saya pegang, saya bukan menakut-nakuti keluarga, tapi kejadian seperti ini, kasus seperti ini kurang lebih 90% tidak bisa diselamatkan. Jadi 10% itu persen yang kecil ya. Hanya mujizat Tuhan yang bisa terjadi, makanya minta keluarga untuk terus berdoa. Hanya minta berdoa saja. Jadi di dalam doa itu terjadi mujizat. Mujizat, makanya saya bilang Yesus tidak pernah bohong. Mujizat itu pasti bisa. Dan itu terbukti di anak saya. Terbukti. Jadi dalam hidup ini sudah banyak melihat mujizat Tuhan. Iya. Selain anak disembuhkan, ada mujizat yang lain. Banyak.
apalagi di tanah merantau begini kan tidak semuanya enak. Tidak semuanya enak dan tidak semuanya pahit juga. Yang mengenakan itu apa? Pengalaman, sekarang kan ada dua, tinggal dua pengalaman saat kita merantau. Pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang menyedihkan. Kalau yang menyenangkan tuh kita bertemu banyak orang-orang baru. Bertemu banyak orang baru, bertemu dengan berbagai macam karakter dari teman-teman, saudara-saudara yang dari daerah lain ini. Kalau di Kupang kan rata-rata hanya orang Kupang saja kita tahu. Karakter orang Kupang ya sudah seperti ini kira-kiranya. Tapi kan ada suku-suku lain, Jawa mana, Kalimantan mana, segala macam. Bukan dari NTT saja, tapi di luar NTT. Makanya kita bertemu situ, sukanya di situ. Dan puji Tuhan saya selama hidup dengan rekan-rekan di luar anak NTT, mereka terima saya itu sebagai saudara mereka. Dan saya percaya bahwa ya istilahnya begini, kita tabur tuai lah. Kita menabur hal baik, sudah pasti kita akan menemukan hal baik. Itu yang selalu saya hadirkan dengan rekan-rekan saya yang baru. Jadi yang intinya harus jadi orang baik dulu. Memang harus berbuat baik, walaupun sakit, tidak apa-apa, tetap bikin baik aja terus. Iya kan? Gitu. Kalau seandainya kita belum ketemu orang baik di dalam hidup kita, jadilah salah satu orang baik itu. Ya paling tidak seperti kan? itu. Jangan jadi perusak. Betul. Tapi berarti sudah banyak ketemu orang baik di sini. Banyak. Sini semua orang-orang baik. Banyak orang-orang baik di sini. Karena kenapa saya bilang mereka itu orang baik? Karena saya awali hidup saya pagi bangun tidur selalu menyatakan Tuhan pertemukan saya dengan semua orang baik. Saya bilang begitu. Dan izinkan saya untuk tetap terus bisa berbuat baik. Selalu seperti itu. Jadi siapapun mereka selalu saya berpikir positif. Oh kamu orang baik. Itu saja. Karena yang akan dikenang orang adalah kebaikan kita, ya. Bukan kehebatan kita, Ya. bukan kesuksesan kita, tapi baiknya kita itu seperti apa kan? Nah itu Kira-kira jadi seperti menyenangkan, ya menyedihkan di tanah rantau. Kalau sedih itu apa ya? Kurang sih kalau sedih di Jakarta sih Nggak kurang, ngerti tapi pengalaman. ada sih maksudnya. Kalau kita sendiri pas lagi tidak ada uang, terus posisi lagi sakit begitu, memang butuh minta tolong teman, datang bantu apa, menghindar. Kalau kita lagi senang, lagi sehat, lagi happy, banyak teman, banyak. Bukan teman datang bantu. Itu makanya istilah awal tadi saya bilang begitu. Itu pahitnya begitu. Ketika Anda membutuhkan saya pasti Anda ada, sedikit tidaknya saya pasti bantu. Tetapi saya hanya minta kamu dalam posisi saya yang seperti itu selalu menghindar. Tapi sudah saya percaya bahwa itu tidak panjang, sebentar lagi sudah selesai. Dari situ asal tahu saja bahwa Anda begini. Akhirnya kita harus batasi sudah. Tidak Tahu usah. siapa orang yang harus kita sudah. dekati dan bukan. Nah, dalam perantauan ini pekerjaan-pekerjaan apa yang sudah dilakukan untuk bisa bertahan hidup? Awal mula debt collector ya biasa. Kalau orang debt Kupang kan collector. datang. Selama pekerjaan saya tagih menagih, saya tidak pernah berkelahi sama orang. Jadi nggak pernah kekerasan ya? Tidak pernah dan tidak pernah mau. Mau apapun saya pasti bicara baik-baik. Jadi pernah jadi debt collector. Ya. Udah tahu bahwa image debt collector itu sudah negatif di mata orang karena beberapa pengalaman debt collector sering rampas barang, Ya. kendaraan, atau mereka juga melakukan pengancaman. Jadi selama jadi debt collector masih dalam kategori debt collector yang baik. Ya boleh dibilang begitu. Karena setiap saya bertemu klien yang untuk kita tagih atau orang yang menuju target kita, selalu saya bilang dengan tim saya itu, kami dulu itu jalan 2 atau 4 orang. Selalu saya bilang, apapun itu kita harus bicara baik-baik, karena yang kita ketemu ini kan manusia. Persoalan utang piutang bos yang suruh kita kerja nanti dulu gampang. Ngomong baik-baik. Saya rasa kalau dia manusia, dia tahu dia punya hati juga tidak ada dari batu saja air tetes lubang, saya bilang begitu. Ngomong saja kita pergi. Berarti nggak semua debt collector kasar. Banyak orang main baik, kekerasan. banyak debt collector anak Kupang, banyak orang baik-baik yang sebut dengan kasih, bicara dengan kasih. Banyak orang Kupang, masih terlalu banyak. Image saja yang orang mengatakan sapu rata. Pukul semua bahwa orang timur itu
kasar, jahat. Banyak orang timur masih juga. sangat banyak orang NTT, orang timur yang ada hidup di Jakarta ini. Sejabodetabek ini masih terlalu banyak orang baik kok. Masih bisa diselesaikan dengan baik-baik karena uang bukan segala-galanya juga sebenarnya. Memang kita paksa harus bisa dapat hari ini, kalau tidak istilahnya kalau tidak dapat ini hari kan tidak makan. Tetapi kan apakah hanya dengan satu titik ini yang kamu tidak makan, omong kosong. Jadi selain sebagai debt collector, apalagi? Dari debt collector saya pernah bekerja sama orang yang punya pakaian, teman-teman orang-orang muda dulu. Pernah jaga rumah di Siaga Raya. Ada beberapa waktu bertemu dengan anak-anak muda ini yang namanya bazar-bazar nih, jualan-jualan pakaian murah di mana-mana gitu ya. Saya bantu jual, bos punya pakaian juga di situ, dagang gitu. Itu dari abang saya yang di Kupang. Dia bilang kalau dagang di Kupang kasih dia. Makanya pakaiannya bos itu pakaian lama yang sudah tidak terpakai itu dikumpulin saya yang jual. Jadi bikin kayak di Kupang yang di pasar Kamu Solo dulu kaki lima yang teriak pakai mic. Saya itu pakaian rombengan Teriaknya gimana? Kayak gini. Iya, mari yang jauh, mari mendekat, yang dekat, mari merapat, mari bergesek, dibungkus bukan tikus, dibungkus barang bagus. Seperti itu kalau di pasar Kampung Solo dulu seperti itu. Seperti itu. Jadi uniknya saya di situ kan orang timur sendiri. Jadi ibu-ibu orang Betawi yang di lokasi situ, orang-orang Jawa kan paling datang Bandung mama-mama. Mereka lihat omong orang siapa omong kayak gini. Itu diulang-ulang terus. Mari merapat. Seperti itu. Poin saya pakai mic, ikat pakai rafia di telinga bergantung begitu. Saya bikin begitu. Sampai saya pembos kata sampai menangis. Berarti kalau mau di Jakarta nggak usah malu ya. Jangan malu. Karena malu harus ini. Kalau malu jangan di sini, Bro. Pulang rumah masuk kamar diam-diam. Jadi saya lakukan itu ada beberapa bulan, terus diajaklah sama adik-adik ini yang punya namanya IO untuk bikin acara-acara bazar itu. Om, mau nggak Om ikut sama kita bikin bazar? Om ikut ya rame-rameinnya. Karena dulu saya masih aktif di stand up comedy di Jaksel, yaitu di daerah kami dulu itu di Tebet di Dream Milk itu. Setiap Sabtu saya pergi open mic di sana terus. Jadi masih ada lucu-lucunya dulu itu. Sekarang masih lucu kan? Ya lucu tapi bikin malu-maluin istilahnya. Ya memang harus malu-maluin. Kita lihat gimana dia malu-maluin dirinya sendiri. Berarti nanti jadi stand up, nanti stand up komedi ya. Lah, bikin rame-rame gitu. Pokoknya bikin lucu-lucu lah di situ. Ya itu makin rame. Saya dikasih gaji zaman mereka itu. Padahal saya tidak mau sebenarnya. Digaji yang sama IO tadi ya, dikasih gaji. Dikasih berapa waktu itu? 1.500.000. 2016 pertengahan yang sudah ada di sini beberapa bulan. Itu bukan tiap hari kan kerjanya? 1 minggu 1 kali. 1 minggu 2 kali, oke. 1 minggu bisa 2 kali, Sabtu sama Minggu. Nih, yang pokoknya seperti begitu, kacau-kacau kabur air aja gitu. Pokoknya kabur air saja lah. Omong tidak jelas, mau mengerti, tidak mengerti, yang penting orang ketawa, sudah selesai di situ. Jadi, terserah kau mau mengerti saya ucapan, terserah. Rahasia stand up comedy ini penting ketawa. Pokoknya orang bisa ketawa saja. Karena begini, kasih ketawa orang di depan kita tuh tidak mudah. Siapa pikir mudah? Enak saja. Saya lagi Indosiar sama Kompas TV itu tidak mudah kasih ketawa pada intro, tidak mudah kasih ketawa. Pernah ikut Indosiar saya ikut, Kompas TV saya ikut. Berapa lama ikut? Ikuti babak ini? 2 tahunan lah saya ikut. 2 kali audisi. 2016 audisi saya ikut, 2017 ikut. Enggak lolos terus ya sudah, tidak usah atau tidak lupa. Sudah 2 kali, jangan sampai 3 kali, bikin malu pulang kampung saya. Gitu. Selain kita lucu di sini orang bilang lucu, tapi kau naik di atas panggung, kau mati kau di sini. Beda stage ya, apalagi ketemu komedian besar. Apalagi ketemu senior, aduh, turun, lucunya. ampun. Berarti lucunya belum level sama belum, mereka. saya ini
lucu-lucunya saya kan masih level kamar mandi, saya bilang begitu. Jadi ada stand up komedi level kamar mandi. Level kamar mandi. Belum level panggung, belum level Belum stage. kamar tidur saya belum, baru di kamar mandi. Apalagi dari kaca. Jadi kadang-kadang kan sesuai perjalanan waktu kami sekarang ini kan kadang-kadang kan bapak juga kan sering-sering dia suruh saya nyanyi, terus saya selingi dengan main stand up sedikit-sedikit, seperti begitulah, bikin lucu-lucuan di panggung ini, di Buaya Menara Global pun sering begitu. Jadi maksudnya biar orang tuh tidak bosan, bosan. Dan mereka tuh seolah-olah pengen kita ada lagi gitu. Jadi saat nggak ada rindu Iya, kita kangen-kangen. Banyak kangen-kangen kan ini laki-laki semua yang kangen kita pusing. Yang kangen perempuan. Boleh itu boleh. Boleh juga. Ya, setidaknya masih ada yang kangen lah daripada nggak ada kan. Paling mama kalau perempuan yang lain tidak ada lagi. Ini dia. Aduh, jadi pernah punya pekerjaan udah macam-macam Selain itu, ya. punya toko di Blok M Plaza lantai 2 juga pernah punya toko. Oh, pernah punya toko, ya, usaha. saya bareng sama itu anak-anak tuh. Buka usaha toko. Dari pernah tabung dari yang tagi-tagi. Dulu kan kita tabung juga, jadi saya dengan Nadia sama Kristen kita bertiga, kita patungan. Zaman itu kita sewa itu per bulan 12 juta. Jadi kita bertiga tuh wajib 1 bulan 4 juta. Jadi partner ya, buka toko. Nanti hasil baru bagi, hasil bertiga. Barangnya juga kita beli ke Tanah Abang. Cari yang apa tuh? Cakar bongkar. Tapi kita juga ada pesan dari Singapura, dari Hong Kong, dari Korea kayak gitu. Baru kita sortir. Oh, cakar bongkar itu apa cakar bongkar? Kayak kalau orang Kupang bilang rombengan RB ini kan. Rombengan. Berarti itu pakaian bekas. Pakaian bekas, tapi jangan salah, banyak yang bagus-bagus. Banyak bagus-bagus. Jadi yang Tinggal pintar-pintar pilih. ini baru tinggal dikasih. Nanti baru kita bikin dia punya labelnya. Suntik labelnya. Oh, istilahnya cakar bongkar. Iya. Berapa lama itu buka toko bertahan? Hampir 1 tahun. Saya dengan mereka hampir satu tahunan lah. Ketika saya bertemu Bapak 2017, ngobrol-ngobrol sama Bapak, ajakin kerja sama Bapak, sudah tinggalkan Blok M. Akhirnya gabung lagi dengan Bapak 2017. Oh, di Blok M usaha sendiri ditinggalin? Iya, saya kasih tahu anak-anak, saya bilang karena pekerjaan saya ini nanti waktunya saya juga agak susah untuk duduk dengan kalian lama-lama sini, pantau kalian agak susah karena dengan Bapak ini kan kita kerja kemana, jadi tukang kebun, jadi apa, jalan. Dan saya bersyukur karena kita dikasih tempat tinggal, kita dikasih makan minum gratis, ada gaji. Saya bersyukur itu. Kalau dulu masih sebelum Bapak kan saya sudah tidak lagi dengan abang saya kan, kos-kosan sendiri, makan minum sendiri, motor waktu itu tidak ada, naik ojek terus, habis uang saya. Rata-rata itu habis. Biaya hidup di Jakarta ini memang besar ya. Tidak main-main. Belum tempat tinggal, ya, tempat tinggal. Ya. Jadi memang nggak mudah hidup di Jakarta. Kita harus punya mental baja. Jadi bersyukur ya bisa. Bersyukur. Ya, Bapak siapa namanya kalau boleh tahu? Bapak Indra. Oh, Bapak Indra. Orang baik, orang sangat baik. Pernah ada di situasi berada di titik terendah, terus melakukan sesuatu yang kalau dibilang orang itu sangat memalukan. Kalau dilihat dari pandangan orang, tapi karena ya udah harus bertahan hidup ya udah dilakuin aja. Ya, pernah. Apa? Tapi kan bagi saya kan terserah orang mau bilang itu memalukan kah, merendahkan, saya tidak peduli. Yang penting kan apa yang saya buat baik menurut saya. Saya pernah dengan karung ini orang bilang pemulung kah apa kan, saya tidak punya gerobak, tidak punya gerobak kayak orang ambil cari-cari orang bekas, rongkoslo kan itu pakai karung. Jalan saja sembarang, pokoknya ketemu dos kah, ketemu botol aqua kah, pokoknya apa yang menurut saya ini bisa jadi uang, besi-besi sepotong kah, paku-paku rusak kah,
Saya ketemu, saya isi. Saya hidup di Jakarta ini buat apa lu malu? Di Jakarta siapa yang kenal lu? Lu di Kupang? Nah itu agak pikir dulu di Kupang. Ini orang bapak mama orang begini bikin malu, saya pilih-pilih ini barang. Orang Kupang kan begitu, gengsi tinggi. Soalnya ada duit makan puji. Kupang kan begitu. Tapi Jakarta sini, aduh kalau pakai pola pikir kita di sana mati. Dan kalau memang kita lakukan itu, salah-salah kita. Kalau untuk perempuan jual diri, kalau laki-laki bisa jadi dia jual diri juga, bisa jadi juga dia pakai narkoba, jual narkoba. Seperti itu, buat apa? Demi bertahan hidup, rela melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Selama kita masih melakukan pekerjaan yang halal, hantam saja bro, gitu kan? Itu dari rumah saya pakaian rapi. Ya udah deh, waktu memulung. Nah, karung isi dalam tas, pakaian rapi. Jadi orang pikir oh ini style. Kerja ini, pakai sepatu. Ini orang milik pekerja. Sampai di luar sana ganti pakaian pemulung, ganti sepatu, pakai sandal, sudah karung. Pakai Topi turun begini. Orang dulu belum pakai masker, kita semua masker tutup dari biji mata saya begini. Angkat saya sudah. Lalu timbang kan ada tempat dulu di dekat-dekat situ, kita situ kan di Kemang situ kan ada tuh orang Madura punya. Jika sudah dapat satu karung sebegini saya hitung ini 20, 30 pasti. Kita sudah persis. Pokoknya timbang pikul badan begini saya sudah 20, 30 pasti. Siapa yang mau kasih? Di Jakarta tidak ada orang kasih uang gratis. Kerja dulu uang. Berapa lama itu berapa kali dilakukan itu tanpa orang tahu? Ada hampir mau 2 bulan kan 3 bulan. Jadi nggak ada satu orang pun yang tahu. Mana tahu? Berarti nanti kalau ini podcast tayang berarti pertama kali amat persen. kebenaran terungkap. Terserah bodo amat. Itu memang hidup ya, mau kita mau bagaimana? Untuk apa kita harus tutup-tutup? Iya. Selama Hal itu yang masih seperti halal itu, ya. bagi saya baik untuk saya. Saya tidak peduli, intinya dapat uang baik-baik daripada kita dapat uang kayak jual narkoba kah, atau pergi ambil barang orang kah, itu jauh lebih parah. Sudah biar gitu. Makan juga saya sederhana, terbatas sesuai dengan uang, tapi tidak masuk jadi dari daging yang sehat. Selalu saya bilang begitu. Harus punya prinsip. Jadi di Jakarta itu kita punya prinsip Iya. yang positif, yang baik ya. Dan selama kita melakukan hal perbuatan yang baik yang tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri juga Iya. kan, lakukan itu. Yang penting kita kerjakan bagian kita, berkat urusan Tuhan. Iya, itu urusan Iya kan, Tuhan bilang Tuhan punya banyak cara berkati kita. Motivasi terbesar sampai saat ini hidup di Jakarta, di tengah kerasnya ibu kota. Tuh bisa juga dibilang prinsip hidup apa yang buat seorang Anja sampai saat ini bisa bertahan hidup di kota Jakarta? Oh, saya harus bisa jauh lebih baik dari tempat asal saya, dan satu saat ketika saya kembali ke tempat asal saya bisa membuktikan bahwa inilah Anja yang dulu kamu katakan yang kurang baik, kamu katakan hari ini saya berani tegak berdiri di depan kalian. Artinya saya akan buktikan kepada mereka bahwa sukses itu milik semua orang, tetapi masing-masing kita mari sedang berjuang. Kita sedang berjuang tanpa pamrih, tanpa lelah, dan saya jujur saya berjuang semua ini untuk saya punya anak. Itu saja. Dan juga biar saya punya mama tetap umur panjang, biar mama tetap umur panjang. Ya selalu begitu. Ya ketika kalau kita teleponan, video callan, selalu dia bilang jaga kesehatan, ingat Tuhan, selalu begitu. Perhatian ya, perhatiannya. Cintanya dia luar. Itulah cinta seorang Cinta ibu ya. luar biasa. Bersyukur masih punya ibu, masih punya mama yang sampai saat ini bisa care, bisa diajak curhat, bisa doakan. Nah, jadi itu motivasi terbesar Iya. ingin buktikan sama orang bahwa Iya. Anja yang dulu tidak sama dengan Anja yang sekarang. Terserah orang mau bilang apa, yang penting sekarang sedang Kita berjalan, masih berjuang. Terus berjuang. berjuang. Iya. Selama kita berjuang ini proses ya. Iya. Jadi terus harapan terbesar dalam hidup yang untuk saat ini untuk nanti itu harapannya adalah Ya bisa menjadi orang baik untuk banyak orang, bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan dengan begitu kan semakin banyak orang yang kita
bisa tolak. Ya. Jadi orang ini memberkat bagi banyak Iya, orang. menjadi berkat Dan bagi banyak. untuk hidup yang sekarang, udah masuk kategori orang yang hidup bahagia? Ya saya bagi, Bahagia. I'm happy. Wah, you happy. Saya menikmati hidup dan selalu bersyukur. Betul. Karena ada banyak orang yang karena dia bersyukur karena dia bahagia. Iya, Tapi padahal yang paling penting adalah kita bahagia karena kita selalu bersyukur. iya. Bersyukur itu yang membuat kita bahagia. Wajib bersyukur. Betul, bersyukur itu yang bisa kita bahagia. Bahagia itu kelihatan dari mukanya. Jadi sekarang di akhir podcast kita mau dengar Oke, siap. Ini waktu buat seorang komedian kan ada aja ide ceritanya. Kita harus komedi dulu, Bro. Ayo. Oke, kita bicara soal orang Kupang saja Ya, silakan. Orang Kupang itu kan terdiri dari beberapa aneka suku bangsa ya. Dengan logat masing-masing. Kadang-kadang kan contoh kayak orang Jawa nih kita punya nih. Falah kamu gimana lah? Gitu kan agak tekanannya agak sedikit beda tapi tidak lucu nih kayaknya nih. Apalagi kalau orang Manggarai. Tapi ini saya bilang kita orang Flores, tapi selalu saya bilang kalau kamu orang Flores ambil payung. Kenapa? Hujan lokal akan muncul kalian, pung, kan tabrak begitu. Jadi hujan lokal akan muncul. Sama juga dengan kotong punya Torote dorang atau Inasabur orang atau Ketropong orang timur orang. Kalau sukunya Ami Siripinang merah di mana. Baru kalau kota Marco memang siapa nah. Kira-kira begitu saya sudah. Jadi kalau ada yang kurang mengerti saya translate ya, ini bahasa Kupang ya. Harus saya mau mengerti ke sana pusing. Terserah kau. Yang penting yang dengar ketawa ya berarti lucu, yang dengar nggak ketawa bingung ya itu urusan Anda ya. Terserah mungkin sakit di otak barangkali. Oke, jadi terima kasih. Pendapatnya sekarang tentang kota Jakarta dan perantauan. Tips-tips hidup di perantauan itu apa? Harus membuka diri. Membuka diri dengan banyak orang. Itu satu. Tapi yang paling mendasar tinggalkan kebiasaan kita yang buruk-buruk dari kampung, tinggalkan. Nah kalau mau merantau itu tinggalkan kebiasaan buruk di kampung dan mari membuka diri. Yang ketiga, selalu dan senantiasa bersyukur pada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah ingat. Janjinya Tuhan ya, dan amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, Tuhan akan tolong kita. Pasti. Ya. Pasti. Dan cara Tuhan tidak pernah mentok di dalam satu cara. Betul. Tuhan punya banyak cara buat nolong kita. Ya, nolong saya, nolong nih bro saya di satu ini. Siap. Ya. Jadi biarlah kisah Bro Anja ini memberkati kita sama-sama ya. Dari dia punya macam-macam kerjaan yang sudah dia jalani, tapi di saat ini Tuhan mau berkarya dalam hidupnya. Oke ya. Terus berjuang, terus andalkan Tuhan, karena pasti kita akan melihat, suatu hari kita akan melihat kesuksesan yang akan Tuhan beri berkat Tuhan. Menurut Bro Anja, sukses itu apa? Sukses itu bagi saya ketika bisa melihat banyak orang tersenyum bahagia. Bisa sukses menurut saya. Karena bahagia, sukacita itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ya. Pas kita ngelucu baru bisa diingat ketawa bahagia kan. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih untuk semua hari ini yang sudah menyaksikan podcast saya bersama dengan Bro Anja anak buah Lourdes. Yang hari ini kita sudah dengarkan pengalaman-pengalaman dia, dan hal yang paling utama yang kita lihat dari kisah-kisahnya dia ya, bahwa dia terus sampai saat ini bisa menikmati hidupnya di Jakarta yang keras itu karena dia selalu bersyukur dan berusaha membuat orang lain tersenyum dan bahagia. Itu sukses menurut kita. Oke, terima kasih. Kita doakan dia sukses dan anaknya juga ya. Karena anaknya juga bila cita-cita tercapai. Karena kita nggak bisa tolak ukur setiap orang tuh beda. Sukses menurut orang lain belum tentu adalah sukses menurut saya. Yang penting adalah kita jalani apa yang menurut standar di kita. Ya, itu yang buat kita akan selalu bersyukur. Bersyukur untuk apa yang kita punyai. Jangan kita iri dengan punya orang lain. Oke? Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Jangan lupa untuk like, Comment, share, subscribe. and subscribe. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye. Bye. Tes. Jumpa lagi di sini di bincang-bincang bersama Sarah. Ini cara bincang-bincang bersama Sarah. Bincang bersama Sarah.